Nah, lokasinya itu dari kota Banjarbaru, ibu kota, tempat aku landing pesawat, untuk ke desa Oka-Oka, itu masih total perjalanan 12 jam yang dibutuhkan. Jadi aku berangkat jam 2 siang, nyampe di ibu kotanya, termasuk menyeberang lewat kapal feri, itu jam 12 malam. Tadinya aku tuh pengen langsung ke desa Oka-Oka, tapi ternyata bang, itu tuh masih butuh waktu 4-5 jam. Dan itu udah capek banget kan badan di perjalanan gitu. Terus aku pikir ya udah aku lebih baik mampir di hotel dulu buat nginep. Tapi ini udah di Pulau Laut? Udah di Pulau Laut. Okay. Posisinya udah jam 12 malam. Nah terus besok paginya jam 6. Aku berangkat tuh sama tim aku. Totalnya ada 4 orang. Buat ke desa Oka-Oka. Sebenarnya perasaan aku udah mulai antusias, deg-degan gitu kan. Cerita apa nih yang bakal aku dapatkan. Emang sudah banyak ya Saranjana beredar di sosial media gitu, dan ceritanya mungkin Bang Fajar juga udah sering denger ya, kayak pembelian alat berat, konser gitu kan. Yang menjadi pertanyaan aku sebagai netizen tentunya kayak, emang beneran ada nggak sih Saranjana? Kalau misalnya bener ada, bisa nggak sih kita masuk? Ya kan? Yang kedua, kalau misalnya bener ada, itu beneran kota gaib jin muslim. Sistem pemerintahnya seperti apa? Mereka pakai bahasa apa? Sukunya apa? Penampilannya seperti apa? Kotanya seperti apa? Banyaklah pertanyaan aku. Dan itu akan aku dapatkan di hari itu. Karena aku akan mewawancarai 3 juru kunci. Jadi ternyata ada 3 juru kunci di sana. Oh ya? Jadi nggak cuma 1. Gina berberapa tuh saat itu ke sana? Berempat. Oke. Driver, aku, adik aku, sama videografer. Oke. Nah, totalnya sebenarnya ada cukup banyak narasumber. Tapi 3 diantaranya adalah juru kunci. Yang paling terkenal mungkin udah sering warawiri ya di media, itu adalah Pua Bella. Yang kedua Ibu Sania, yang ketiga Kaigana. Nah ketiganya ini sebenarnya udah sepuh gitu loh mereka. Dan memang selama puluhan tahun dikenal di sana sebagai juru kunci. Pertama kali aku ke sana sampai di desa Oka-Oka sekitar jam 11-an. Oke. Nah sebelum ke situ Gin, kalau boleh tahu Pulau Laut itu penduduknya banyak atau gimana gitu? Oke, ya aku gambarin itu dulu kali ya. Jadi Saranjana ini adalah Pulau Laut nih, jadi pulau yang diduga tempat Saranjana ya guys ya? Iya betul. Jadi Saranjana ini adalah kota gaib yang dipercaya ada di Kalimantan Selatan. Tepatnya di Pulau Laut, itu pulau kecil di bawah pulau besar Kalimantan. Namanya Pulau Laut sama pulaunya, tapi itu secara administratif masuknya ke Kabupaten Kota Baru. Satu pulau ini. Nah, si Saranjana ini dipercayanya memang meliputi satu pulau ini. Tapi pusatnya itu ada di desa Oka-Oka. Yang mana desa Oka-Oka ini posisinya tuh paling bawah. Jadi memang paling bawah Kalimantan, terbawah dari Kalimantan gitu. Nah, untuk secara gambaran ya, Kota Baru atau Pulau Laut ini daerah kecil sih. Daerah yang bukan metropolitan, apalagi dengan gedung pencakar langit ya. Jakarta tuh jauh banget. Di sana juga bangunan tuh masih 2 atau 3 lah untuk lantainya. Penduduknya, kalau di kotanya cukup banyak sih, cukup ramai. Padat gitu ya? Lumayan padat kalau ibu kotanya ya. Tapi kalau udah ke desa-desanya, jarang. Sinyal aja nggak ada. Sinyal tuh hilang-hilangan. Bahkan Gina menemukan kuncennya itu ternyata sempat ingin dinikahi gitu ya? Iya. Oleh Raja Saranjana? Iya. Tadi aku udah dibilang kan, ada 3 kuncen ya, ada juru kunci. Salah satunya Ibu Saniah yang perempuan ini. Itu menurut aku cerita dia menarik banget sih untuk diceritakan, karena cerita dia sendiri kan belum banyak beredar ya. Itu gimana Gina ceritanya? Jadi aku ketemu dengan si Ibu Saniah ini, juru kunci kedua, itu di hari kedua. Ketika aku udah ada di desa Oka-Oka di sana. Tentunya ekspektasi aku bertemu dengan beliau, aku bisa banyak dapat informasi ya. Apalagi dia juru kunci gitu. Pasti dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan aku terkait dengan Saranjana tadi. Nah, ketika aku sampai ke tempat beliau, beliau tuh cerita ke aku. Aku pasti tanya awal dulu, gimana ceritanya ibu jadi seorang juru kunci? Apa kejadian pertama? Kejadian pertama itu bermula ketika dia pindah ke Kalimantan. Ternyata bang, di desa Oka-Oka, desa Tanjung Lalak, itu didominasi oleh suku Mandar.
bukan suku Banjar. Dan suku Mandar ini adalah aslinya dari Pulau Sulawesi, bukan dari Kalimantan. Dulu di tahun 70-an 80-an something di daerah mereka itu terjadi kerusuhan huru-hara sehingga tidak aman untuk tinggal. Jadi warga yang merasa tidak aman, mereka memilih untuk pindah. Mereka naik kapal dan mencari tempat baru gitu ya. Paling dekat itu ke Pulau Laut. Karena kan Pulau Laut ini paling bawah ya. Ini Pulau Sulawesi nih di sini. Jadi emang kayak tinggal nyebrang gitu loh. Walaupun cukup lama juga perjalanan. Sampailah mereka di Pulau Laut ini. Ketika sampai di sana mereka nggak tahu dong soal daerah Pulau Laut ini seperti apa, kultur masyarakatnya seperti apa, tradisi atau segala macam budayanya, termasuk juga soal Saranjana. Si Ibu Sania nggak tahu awalnya. Bahkan nggak pernah dengar nih soal Saranjana tadinya.